Hari ini saya akan membahas tentang rapid miner. Jadi kita sudah masuk ke rapid minernya. Baik, sekali lagi kemarin kita sudah membahas tentang teori data mining, ada data analitik, ya intinya ada data terus mau kita apain gitu kira-kira ya. Ketika sudah diapain, bagaimana cara prosesnya itu. Nah itu kemarin sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian juga masih ingat. Ya nggak perlu saya review lagi ya. Nggak perlu saya review lagi. Jadi hari ini kita langsung masuk ke praktek kira-kira gitu ya. Praktek tentang rapid miner. Di mana yang pertama nanti tentunya saya akan mengenalkan dulu tampilan dari rapid miner itu sendiri, gitu ya, tampilan dari rapid miner. Oke ya, kira-kira begini tampilan rapid miner gitu ya. Dan monggo silahkan kalian sambil di running rapid minernya di laptop kalian masing-masing, biar bisa nanti sambil menyimak dan sambil mempraktekkan. Nanti juga saya prakteknya pelan-pelan, harapan saya kalian juga ikut coba gitu ya. Ya mungkin memang ini aplikasi yang kalian baru pertama kali ketemu gitu mungkin ya, baru pertama kali ketemu, jadi butuh penyesuaian untuk penggunaan rapid miner ini, intinya gitu. Oke. Baik, langsung saja. Jadi untuk rapid miner itu sendiri ada 3 bagian halaman rapid miner mau saya, yaitu ada bagian sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan, gitu kira-kira ya. Untuk bagian sebelah kiri itu nanti ada panel, ini namanya panel ya, repository, ada 2 panel, yaitu panel repository dan panel operator. Oke, ada panel repository dan panel operator. Kemudian di tengahnya di sini ada panel proses. Oke, di tengah ada panel proses. Kemudian di sebelah kanan ini namanya panel parameter dan help. Kalau help tentunya ya ini untuk bantuan, nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Jadi nanti saya akan lebih fokus ke repository, operator, proses, dan parameter. Ini itu. Selain 3 bagian ini, bagian atas tentunya ada menu-menu. Yang ini menu standar yang pasti dimiliki oleh aplikasi, ya, mulai dari file, edit, proses, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya di sini ada semacam shortcut gitu ya, katakanlah, yaitu ada new. Jadi di sini kalau misalkan kita mau apa namanya, ya mau bekerja baru gitu ya, ada new. Kemudian di sini ada open, ada simpan, dan di sini ada segitiga biru. Ini adalah untuk play proses. Jadi untuk memulai proses itu nanti klik play ini. Sebelah kanannya di sini ada yang kotak. Ini adalah untuk stop. Jadi maksudnya adalah ketika nanti diklik proses, ya nanti rapid miner akan melakukan proses. Ketika proses itu ini play ini nggak aktif dan yang aktif adalah stop. Maksudnya adalah suatu ketika katakanlah prosesnya lama banget, kita nggak mau nunggu, klik stop aja. Jadi kalau stop ya tentunya prosesnya nggak dilanjutkan gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya sudah sekali proses langsung muncul result, ya udah stop ini juga tidak aktif karena sudah muncul resultnya atau hasilnya gitu ya. Baik itu, kemudian di views bagian atas tengah itu juga ada design, result, turbo prepare, kemudian auto model dan deployment. Nanti yang akan sering kita pakai adalah yang design dan result. Yang turbo prepare, auto model itu kalau misalnya kita pakai template, gitu ya, template. Jadi rapid miner juga menyediakan template itu, gitu ya. Baik, saya mulai dari ini repository, panel repository. Saya mulai dari data sampel dulu deh, sampel yang ada di rapid miner, bawaannya rapid miner. Oke, yang pertama ada data. Nah ini banyak sekali, ada data deals, data golf, iris, labor negotiation, dan seterusnya. Banyak sekali. Sampai ini ada data Titanic. Nah nanti akan kita coba bahas tentang data Titanic. Nanti kita coba beberapa data aja, nggak semuanya ya. Karena kalau semuanya itu nanti bingung. Baik, yang pertama kita coba data yang ini dulu, data golf. Caranya kita klik di drag gitu ya, atau kita klik 2 kali. Sorry, salah. Kalau klik 2 kali langsung muncul hasil. Kalian nanti akan bingung. Tiba-tiba muncul hasil gitu ya. Oke, yaitu kita klik
golf, kemudian kita drag ke panel proses, ke kanvas proses. Oke, bisa dilihat sekali lagi data golf ini adalah data yang sudah disediakan oleh RapidMiner. Nah, terus kemudian nanti akan ada pertanyaan, isinya apa? Nah, untuk mengetahui isinya, jadi bisa diperhatikan data yang ada yang sudah datanya sudah disediakan oleh RapidMiner itu tinggal kita proses, tinggal kita olah. Nah, kalau kamu mau lihat isinya data apa aja, ya, caranya di sini ada out, ya, ada benjolan out ini. Caranya ini kita klik, kemudian kita drag, klik tahan, kemudian di drag ke bagian result. Atau cara lain adalah di sini kita klik 2 kali. Nah, dia nanti akan langsung otomatis ke result. Kalau cuma satu, kita klik 2 kali, dia langsung ke result. Tapi nanti kalau kita pakai operator, tambahan operator, yaitu harus kita klik, di drag, kemudian diarahkan. Nggak bisa kita klik, double klik ke operator, itu nggak bisa. Karena nanti biasanya dia diklik 2 kali, ya langsung larinya ke result. Oke, sudah. Ini dulu misalkan kita mau tahu data golf ini apa isinya, sudah kita koneksikan seperti ini, selanjutnya kita klik play. Kita klik play, nah ini hasilnya. Bisa dilihat data golf di dalamnya itu ada 14 record. Hati-hati nanti kita bahasa kita, istilah nanti yang akan kita pakai adalah record. Record itu jumlah barisnya. Record itu jumlah baris. Kemudian atribut itu kolom. Atribut itu kolom. Bisa dilihat di sini ada special atribut dan regular atribut. Untuk special atribut itu akan digunakan untuk acuan data dari regular atribut. Jadi bisa dibilang total ada 5 atribut. Hati-hati, dari 5 atribut yang dimaksud adalah tidak termasuk nomor, row nomor. Sekali lagi, atribut atau kolom yang dihitung adalah selain dari ini, row nomor atau baris nomor. Kolom ini tidak termasuk dihitung. Jadi dengan demikian, 5 atribut adalah mulai dari play, outlook, temperatur, humidity, dan wind. Ini 5 atribut yang dimaksud. Ya, 5 atribut yang dimaksud. Oke, sebentar. Oke. Apa tadi? Oke, ada 5 atribut ya. Ada 5 atribut. Kemudian dari 5 atribut ini, salah satu atributnya pasti adalah special atribut. Yang dimaksud special atribut adalah kalau bahasa di data analitik, dia sebagai kelas. Kelas ya, bukan kelas, tapi kelas, CLASS, kelas gitu ya. Kelas yang dimaksud adalah pada umumnya dia menyatakan klasifikasi atau kelompok. Oke, langsung aja ambil contoh gini. Baris nomor 1. Play-nya no. Jadi di kolom play ini ada no dan yes. Biasanya cuma binominal. Nah, binominal itu dua biasanya. Outlook ada sunny, overcast, sama rain. Kemudian temperatur, ada temperaturnya. Ini temperatur itu ya satuannya derajat, tapi tentunya bukan derajat Celcius ya. Kalau internasional ya biasa derajat Fahrenheit. Ini juga humidity Fahrenheit juga ya. Kemudian angin atau wind itu false atau true. Ada 2. Nah, jadi maksudnya adalah begini. Cara bacanya gini. Data golf ini adalah acuannya adalah kamu bermain golf atau tidak. Bermain golf atau tidak. Mengacu dari 4 kolom ini. Kalau misalkan cuacanya itu cerah atau sunny dan temperaturnya 85, ya katakanlah 25 derajat Fahrenheit, humidity-nya 85 dan tidak ada angin, maka tidak bermain.
tidak bermain, gitu ya, tidak bermain. Kemudian yang kedua, ini panas juga atau cerah gitu ya. Kemudian temperaturnya 80, humidity 90, kemudian wind-nya true, ada angin, berarti dia tidak main golf. Nah, kemudian kalau outlook-nya atau cuacanya itu overcast itu mendung, kira-kira dia. Kalau misalkan mendung dan temperaturnya itu 83, humidity 78 dan wind-nya itu false, maka akan main golf. Oke, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan seterusnya. Jadi dengan demikian, 4 regular atribut ini, empat regular atribut ini, dia nanti yang akan menentukan apakah special atributnya ini yes atau no. Oke, 4 atribut ini yang akan menentukan play-nya ini atau special atributnya ini yes atau no. Nah, makanya ini jawabannya di bagian play, dan ini 4 kolom ini adalah yang menentukan. Yang akan menentukan. Oke, ini. Jadi, itu cara membacanya kalau kamu menggunakan RapidMiner. Mungkin kalau kamu cuma begini aja, kan ada pertanyaan, nah, terus apa bedanya kalau pakai Excel? Kalau gini Excel aja bisa gitu ya. Ya, betul gitu ya. Tapi nanti salah satu keunggulan dari RapidMiner adalah untuk proses data analitik. Dia akan lebih cepat daripada Excel. Kemudian yang kedua, secara jumlah record, RapidMiner bisa sampai jutaan, dalam arti ya 2 juta lebih gitu ya. Kalau di Excel, seingat saya ratusan ribu, Pak ya. Seingat saya cuma ratusan ribu. Nah itu, makanya kita butuh aplikasi yang dapat membantu kita untuk proses data analitik. Oke, ini datanya. Nah kemudian di kolom sebelah kiri ini juga ada menu yang lain, ada statistik, visualization, sama annotation. Statistik kita klik, kita cek. Nah di sini bisa terlihat bahwa di kolom play itu ada 5 yang menjawab no dan 9 yang menjawab yes. 5 yang menjawab no, 9 yang menjawab yes. Ini bisa kita lihat ya. Type-nya atau tipenya adalah nominal dan integer. Nominal biasanya dipakai untuk yang datanya itu bukan berupa angka. Bisa kita lihat tadi play-nya itu yes no. Outlook-nya adalah rain, sunny, kemudian overcast. Temperaturnya angka, temperatur dan humidity angka. Kemudian wind ini tadi true false gitu ya. Nah, makanya kalau nanti inputan datanya berupa angka, ini nanti kita pakai integer. Tapi kalau bukan angka, nah lihat dulu nih. Kalau berupa kata atau huruf karakter biasa pakai nominal. Tapi nanti juga ada tipe data yang lainnya. Ada ya, tadi saya bilang ada binominal, polinominal. Nah itu juga nanti akan kita ya coba cari tahu itu apa gitu ya. Oke, kemudian ada missing di sini yang dimaksud adalah tidak ada data yang salah, kira-kira gitu ya maksudnya. Tidak ada data yang salah. Kemudian ini statistiknya ada seperti ini grafik. Kalau kita mau klik open visualization, tinggal kita klik. Nah, ini nanti ada apa namanya visualization-nya seperti ini. Kalau kita mau ganti apa namanya ini grafiknya, nah pakai yang mana? Pakai line, nah seperti ini. Pakai apa? Step line, nah gini kira-kira, dan lain sebagainya. Ini banyak bisa kita gunakan. Tapi biasanya defaultnya dia pakai bar. Ini nanti bisa kita atur, ya bisa kita atur. Oke, kita kembali ke statistik. Ini tadi yang play. Nah, untuk kolom spesial atau tadi istilahnya adalah special attribute, dia pada umumnya tipenya adalah sebagai label. Oke. Jadi untuk apa namanya output atau kelas dari sebuah data, dia nanti harus dijadikan sebagai label untuk bisa diolah dan untuk bisa dijadikan sebagai acuan.
atau dengan kata lain sebagai apa namanya tadi, special attribute. Oke, kemudian Outlook. Kita coba klik Outlook. Nah, Outlook ini ada 3, ada Overcast, Rain, dan Sunny. Sama seperti tadi, grafiknya berupa grafik bar. Di sini datanya, kita coba open visualization. Sunny-nya ada 5, Overcast-nya ada 4, Rain-nya ada 5. Ini komposisi datanya ya. Komposisi datanya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ya, ini bisa diatur sesuai dengan, nah gitu kira-kira ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan lah, kita mau pakai yang mana. Gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Temperatur, open visualization. Temperatur karena berupa angka, jadi apa namanya, variasi angkanya dia juga akan menyesuaikan. Ada banyak, mulai dari terendah itu 64 ya, ini ya, 64 sampai 66 dan seterusnya. Nah, ini. Jadi maksudnya temperatur 8,5 ada 2, yang temperaturnya 70, kok 70? Ya betul, 72 itu ada 3. Dan seterusnya ya. Kemudian apalagi humidity juga sama, wind ini juga sama. Oke, ini kaitannya sama data dan statistik. Data, statistik, visualization. Kalau annotation-nya ini tuh, ini jarang dipakai ya, anotasi ini biasanya ya kalau misalnya mau kita menggunakan ada tambahan gitu, kita pakai annotation. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian bisa dipahami dan tidak kecepatan. Kalau kecepatan ya saya dikabarin. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Terus mau kembali ke kanvas yang tadi gimana ini? Tinggal kita klik design. Tadi result, ini tampilan result. Kalau mau geser ke tadi, kita klik design. Nah, lari ke sini. Kalau kita klik, mau lihat yang tadi, klik result. Nah, ini juga. Jadi, cuma posisi tampilan aja yang digeser. Oke, sudah. Ini tadi untuk menampilkan data. Jadi, akses data. Jadi, kita masih ke repository dulu. Kita ambil data, baru kita tampilkan gitu ya. Oke, contoh data yang lain, misalkan ini tadi saya pakai data yang ya gampang diingat adalah Titanic. Kalian mungkin masih ingat atau tahu atau ya apa istilahnya itu ya tentang kapal Titanic itu, benar-benar masih ingat ya, filmnya juga mungkin sudah nonton. Data retrieve Titanic ini adalah data penumpang Titanic gitu kira-kira. Sepertinya begitu ya, karena kalau saya cek memang cukup banyak. Oke, ini retrieve gold saya hapus dulu. Caranya hapus tadi tinggal diklik, kemudian ditekan delete, dia nanti akan hilang, terhapus gitu ya. Titanic, kita klik 2 kali, geser ke situ, langsung kita klik play. Nah, ini dia. Bisa dilihat, dia ada 1.309 data, record, 1.309 record gitu ya. Hanya saja masalahnya adalah dari total 12 reguler atribut, dia belum ada special atribut. Dia belum ada special atribut. Berarti dengan demikian kita harus cari tahu kira-kira apa special atributnya. Nah, dalam rangka ngecek special atributnya itu apa aja, special atributnya itu yang mana, nah itu nanti tinggal kita lihat di kolom-kolomnya, isi data di kolom-kolomnya. Oke, yang pertama, passenger ini maksudnya adalah passenger class. Jadi dia kelas first itu ya kelas 1 gitu ya. Kemudian ada kelas, lebih 1 harusnya 2. Oh, enggak ada. Nah, ada second, kelas 2, dan ada kelas 3. Oke, ada 3 kelas. Kemudian ini nama orangnya, monggo silakan dicek sesuai enggak gitu ya. Kalau di film yang kemarin siapa namanya? Ya, saya lupa. Monggo silakan cari sendiri. Apa namanya, jenis kelamin, umur, ini sibling, maksudnya adalah saudara. Ada saudara enggak di dalam satu kapal itu, kemudian ada apa namanya ini orang tua atau anak enggak, kemudian ada tiket number, passenger apa lagi nih, passenger fare, kemudian ada kabin,
banyak, dan terakhir ada survive. Nah, bisa kita lihat, dan ini ada lifeboat juga ya, bisa kita lihat dari 12 atribut ini, yang nanti bisa kita jadikan sebagai special atribut adalah survive. Karena kenapa? Dia kolomnya beda sendiri maknanya dari yang lain. Maksud saya gini contohnya. Data penumpang pasti jelas ada kelas apa dia, namanya siapa, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Di sini ada survive. Kok survive? Apa bedanya sama data yang ini? Ternyata survive ini adalah dia ini selamat nggak gitu loh ketika tragedi kapal Titanic tenggelam, gitu kira-kira. Survive nggak? Jadi jawabannya sih cuma ada dua, yes sama no. Jadi ada yang survive, ada yang tidak survive, gitu ya. Ada yang survive dan ada yang tidak survive. Oke, dalam hal ini kita mungkin tidak terlalu berpengaruh untuk membuat survive sebagai kelas, ya, karena kita baru melihat data. Kita baru melihat data. Oke, jadi itu ya. Jadi prinsipnya dalam pemrosesan menggunakan rapid manner pastinya akan ada satu atribut yang dia sifatnya spesial atau istilahnya spesial atribut ini, dan atribut yang lain sebagai reguler gitu kira-kira, atribut yang sebagai reguler. Oke, yang lain statistik ya sama kayak tadi lah ya, bisa dicek. Terus mau coba dari sekian orang itu, yang dari 1000-an orang tuh ternyata yang selamat itu cuma 500, yang nggak selamat 809 gitu. 1309 ya, 1309 penumpang, ternyata yang selamat cuma 500, yang 800 itu nggak selamat. Nah, nggak tahu nggak selamatnya kemana gitu ya, nggak tahu gitu ya. Oke, itu apa namanya kaitannya sama data yang Titanic ini, data Titanic. Oke, dua data ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, mudah-mudahan memang sudah paham ya, karena saya yakin kalian mungkin baru pertama kali ngeliat rapid manner, ya. Jadi ya itu tadi, makanya ini saya pelan-pelan ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ditanyakan ya oke, alhamdulillah. Jadi gampang ngajarnya. Baik, selanjutnya ini tadi kita repository, selanjutnya saya akan mencoba ke operator. Data Titanic saya hapus dulu, karena datanya terlalu besar, saya ganti data yang kecil saya kembalikan ke data Golf. Nah ini ya, saya kembalikan ke data Golf. Nah, selanjutnya kita mau melihat penggunaan operator. Nah, di sini banyak, udah bahasa Jawa nih, banyak operator yang bisa kita gunakan. Mulai dari data akses, blending, cleansing, dan masih banyak lagi. Saya bingung nanti jelasinnya satu-satu. Prinsipnya begini, ketika nanti kita mau menggunakan data yang kita punya, yang mau kita ambil dari komputer kita, sekali lagi, bukan data bawaannya rapid manner, kita butuh yang namanya operator. Sekali lagi, kalau data yang mau kita gunakan itu di luar dari data sampelnya rapid manner, berarti kita butuh operator. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah data akses, file, read. Nah ini kalian bisa lihat betapa banyaknya menu yang disediakan, fitur yang disediakan oleh rapid manner, di mana dia bisa membaca file-file yang mau kita gunakan. Saya geser ini dulu deh. Nah, yang pertama, pakai file CSV bisa. CSV itu temannya Excel gitu ya. Kemudian biasanya ini ekstensinya itu adalah csv.csv. Read Excel digunakan untuk mengambil data Excel yang tipenya Excel atau .xls gitu ya, .xls. Apalagi Excel with format, ini kalau misalnya ada Excel tertentu. URL link, data SPSS. Nah, mungkin kalian yang dari prodi arsitek mungkin juga diajarin tentang SPSS ya. Nah, ini data SPSS yang sudah kamu olah menggunakan SPSS. Kalau mau kamu gunakan rapid manner, tinggal pakai read SPSS.
Kemudian ada reads data itu apa ya? Saya kurang tahu. Sparse, ARFF itu data yang digunakan untuk, data hasil olahan aplikasi namanya WK. Aplikasi WK itu juga aplikasi yang sama dengan RapidMiner untuk pengolahan data, tapi tampilannya lebih sederhana gitu ya bahasanya daripada RapidMiner. RapidMiner ini kan bagus banget. Yang lain masih banyak lagi, The Base, C45, BibTeX, bahkan data akses dari Microsoft Access pun bisa dibaca. Ya, nah nanti kita akan banyak ke penggunaan CSV dan Excel. Jadi data CSV atau data Excel yang kita punya nanti akan kita coba, gitu ya, kita olah dan nanti pengambilannya ya tentunya pakai itu operator read CSV atau read Excel. Oke. Itu tadi capture data. Nah, kemudian selanjutnya yang kita gunakan adalah pemodelan data, modeling. Nah, dalam rangka pemodelan data, banyak banget juga di sini, tapi dalam hal ini yang paling sering akan digunakan adalah untuk data prediksi, pemodelan data prediksi. Jadi, prediksi yang di sini adalah untuk peramalan, gitu ya, untuk meramal. Nah, terus ramalannya bagaimana nih yang dimaksud ramalan? Nah, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu ada lazy, Bayesian, trees, sampai dengan assemblies. Ini nanti metode bisa kita pakai. Dalam hal ini, yang lebih simple, kita pakai yang trees, atau dalam hal ini adalah kita akan membuat pemodelan prediksi menggunakan pohon keputusan. Oke, kita akan menggunakan kita akan mengolah data golf, kita akan prediksikan atau akan kita buat pemodelan prediksi menggunakan algoritma atau metode decision tree atau pohon keputusan. Tinggal kita klik drag ke sini. Nah, oke, sudah ya. Dilihat di sini ada out, di sini ada tra. Tra itu maksudnya adalah training. Nah, bisa lihat kamu arahkan aja, dia nanti akan ada tulisan training set. Jadi tra. Berarti di proses decision tree dia akan ada proses training. Terus yang diproses apa? Ya ini harus kita geser. Sebelum ini nanti tiap data operator prediksi lebih tepatnya, kamu perhatikan di bawah ini akan ada tanda pentung warna kuning yang artinya hati-hati, gitu ya. Warning, hati-hati atau warning di sini dimaksud adalah decision tree dia belum terkoneksi dengan yang lain dan belum ada data yang bisa dia proses. Nah, ketika data golf ini kita hubungkan ke sini, kita lepas, tanda pentungnya hilang. Artinya, decision tree siap memproses datanya datanya golf. Decision tree siap mengolah data golf. Kemudian ini ada mod artinya adalah model. Jadi model ini kita arahkan ke result. Jadi nanti kita akan membuat model dari result. Kita akan melihat result dari model data golf dengan menggunakan algoritma decision tree. Jadi sekali lagi decision tree adalah sebuah algoritma untuk pemodelan data di mana nanti pada umumnya decision tree dipakai untuk prediksi. Kemudian di sini ada example set dan ada di sini way itu adalah weight. Ini nggak terlalu berpengaruh ya, yang kita utamakan adalah yang model. Oke, sudah seperti ini kemudian kita play. Nah, inilah hasil pemodelan pohon keputusan untuk data golf. Pemodelan keputusan untuk data golf. Bisa dilihat, kalau pohon keputusan, itu nanti dia munculnya berupa hierarki. Data ya istilahnya, entitas mungkin ya, atribut, nah bahasanya adalah atribut. Atribut yang paling utama atau paling atas dari decision tree, dia nanti akan menjadi root, disebut juga sebagai root, atau kalau di pohon berarti akar. Jadi dengan demikian, kolom outlook dia akan sebagai root atau sebagai akar dari pohon keputusan
main golf apa tidak gitu ya. Oke, main golf apa tidak. Oke, yang pertama langsung aja. Ketika cuacanya mendung, dia langsung otomatis main golf. Kalau dilihat dari sini ya. Jadi cara melihatnya begitu. Ketika cuacanya mendung, langsung otomatis main golf. Oke, kemudian dicek. Kalau cuacanya hujan dan tidak ada angin, anginnya bersifat false, bernilai false, maka dia main. Sekali lagi, kalau cuacanya hujan dan anginnya tidak ada atau false, maka dia main. Main golf maksudnya. Tapi kalau cuacanya hujan dan ada angin, maka dia tidak main golf. Oke. Kemudian kalau cuacanya panas dan humidity atau kelembapannya itu lebih dari 77, maka tidak main. Tapi kalau kelembapannya kurang dari 77, maka main. Nah, itu cara membacanya data. Jadi dengan demikian, ini bagian dari implementasi data analitik. Data analitik. Ini saya masih pakai coba data yang sedikit dulu. Nanti habis ini kita coba data Titanic tadi, yang ada ribuan data tadi. Kita lihat berapa nanti berapa nanti ya seperti apa pohonnya. Ini seperti apa pohonnya. Gitu. Jadi sekali lagi, dengan demikian, ketika kamu mempunyai data tadi, main golf apa tidak, kalau cuma lihat tabelnya aja, pasti nanti kamu akan ya nggak terlalu menarik gitu ya, cuma lihat tabel gitu doang, apa maksudnya kan itu ya. Tapi kalau dari tabel itu kita olah, salah satunya menggunakan decision tree, nanti akan muncul model pohon keputusannya seperti itu. Dengan demikian, ketika kita sudah melihat pohon keputusannya, pemahaman kita, pembacaan kita jadi lebih gampang. Oke, ya ini tinggal kita lihat suhunya, cuacanya mendung, langsung otomatis main. Kemudian cuacanya hujan, ada angin, berarti nggak main. Cuacanya hujan, nggak ada angin, main. Kemudian cuacanya panas, kelembapannya lebih dari 77, nggak main. Tapi kelembapannya kurang dari 77, main. Oke, ini decision tree. Jadi sekali lagi, kita nggak akan membahas decision tree, tapi lebih ke ini datanya, ngolahnya bagaimana, hasilnya apa. Gitu ya. Karena kalau membahas khusus decision tree aja, panjang. Gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? 1, 2, 3 nggak ada. Oke. Mudah-mudahan. Ya, monggo silakan. Pak, punya saya operatornya hilang. Gimana Pak balikinnya Pak? Maksudnya? Yang Operator kolom ini. operator. Oh, Itu ambilnya di mana? ya. Ya ini hati-hati ya. Maksudnya yang panel repository, operator, proses, dan parameter jangan di X ya. Karena dia nanti akan hilang. Nah, untuk kemunculannya, nih. Show panel. Nah, ini Mas. Bisa lihat ya. View. Show panel. Nah, ini. Operator kan ini. Ini tinggal kamu klik. Itu ya. Coba. Pak. Udah muncul ya. Oke. Ya, sebenarnya sih bisa dibalikin. Tapi memang nanti kalau kamu bingung ketika hilang, paniknya bukan main gitu ya. Tapi Terima oke. kasih. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Baik. Kemudian saya coba ganti datanya menggunakan data Titanic tadi. Data Titanic. Mana tadi? Ah, ini dia. Data Titanic, data golf saya hapus. Nah, ketika saya ganti data Titanic, di sini di decision tree-nya dia muncul warningnya. Muncul warningnya lagi. Ketika muncul warningnya lagi, ya wis, berarti ini harus kita pecahkan dulu. Harus kita pecahkan. Nah, data Titanic ini kita klik, kemudian kita arahkan ke
desentry. Nah, setelah kita arahkan, muncul, tanda pentung warningnya itu belum hilang. Coba kita cari tahu ini apa. Ini tinggal kita arahkan, nanti kita klik, dan nanti akan muncul. Nah, ini. Input example set must have special attribute label. Nah, tadi saya singgung. Di data Titanic belum ada kolom special attribute. Di mana special attribute-nya itu nanti harus sifatnya sebagai label. Terus caranya gimana? Nah, untuk membuat atau kita mengatur salah satu atribut sebagai special attribute, kita butuh operator tambahan. Ini tadi kita klik X dulu ya, jadi maksudnya kita putus dulu. Kita butuh operator tambahan, namanya adalah set role. Daripada kamu bingung nyarinya gimana, bisa di searching. Namanya adalah set role. Kenapa set role? Set role di sini maksudnya adalah dia untuk mengatur, men-setting istilahnya set ya, mengatur role-nya, role dari atribut itu. Role dari atribut itu. Nah, sehingga dengan demikian set role ini kita kasih, kita taruh, kita letakkan di antara data dan basis entry-nya. Data dan basis entry-nya. Oke, ini kita arahkan dulu ke set role. Nah, kemudian di set role, ini kita klik set role, kita cek parameter di sebelah kanannya. Kita cek di parameter sebelah kanannya. Kalau ini sudah dihubungkan, atribut name ketika kita klik, dia nanti akan muncul atribut yang ada di tadi, data Titanic tadi itu. Atribut yang muncul di data Titanic. Oke, atributnya banyak, dan sekarang arah kita adalah kita mau membuat salah satu atributnya sebagai special atribut. Dalam hal ini, special atributnya adalah, tadi sudah kita lihat, yaitu adalah survive. Kita klik survive, dan target role-nya adalah kita buat sebagai label. Oke, saya ulangi lagi. Setiap data yang mau kita olah menggunakan pemodelan, entah itu desentry, Bayesian, dan lain-lain tadi, di operator banyak tadi itu ya, salah satu kolomnya harus ada yang menjadi special attribute, di mana special attribute salah satunya atau targetnya adalah dia sebagai label. Oke, sebagai label. Nah, ketika di data itu belum ada yang bertindak sebagai label atau special attribute, harus kita atur dulu. Harus kita atur dulu. Caranya kita pakai salah satu operator, kita pakai tambahan operator yaitu set role. Sekali lagi, untuk operator, kamu cukup mengingat aja nama operatornya apa, dan kalau nanti mau di bagian sini, tinggal kamu ketik, kamu searching aja. Jangan diingat-ingat lokasi di mana, karena kamu nggak bakalan ingat. Kok kamu? Saya pun tadi lokasi set role di mana saya nggak tahu. Makanya saya searching. Ketika searching, di sini baru ketahuan, oh ada di atribut, ada di names and roles. Ya. Oke. Tuh, jadi sekali lagi, cukup kamu tahu apa nama operatornya, searching di sini. Banyak banget karena. Oke, sudah set role. Ini tadi tanda tanda warningnya tadi ada, dan sekarang setelah kita atur, dia sudah hilang. Selanjutnya dari set role, di sini ada X-nya ini ya. Tinggal kita arahkan ke training. Nah, ini akan hilang. Tadi tanda hati-hatinya, warningnya akan hilang. Karena kenapa? Ya artinya si decision tree sudah siap untuk mengolah datanya si Titanic. Karena decision tree sudah mendeteksi bahwa salah satu data dari Titanic itu sudah sebagai special attribute. Special attribute. Oke, ini terkait lokasi operator ini boleh kayak gini bisa juga ya. Nah, bagus kan? Kalau kayak gini ada lengkung-lengkungnya gitu ya. Jadi maksud saya itu nggak harus lurus gini, nggak harus. Karena kenapa? Nanti bisa terjadi, ini kan kita cuma ya istilahnya linear itu ya, satu
beberapa operator langsung satu garis gitu ya, tapi nanti pengembangannya kita bisa menggunakan beberapa operator yang nyambung ke satu model, itu juga ada seperti itu. Oke, sudah, kemudian kita klik play. Nah, ini dia. Besar sekali pohonnya dari datanya, besar banget. Bingung kita membaca. Ya intinya ini adalah pohon keputusan dari data Titanic, di mana root-nya adalah, root-nya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin, nah kalau jenis kelaminnya female, maka, dia ada saudara enggak? Kalau saudaranya lebih dari 4, berarti dia tidak selamat. Jadi perempuan kalau punya saudara lebih dari 4 yang ada di dalam kapal, dia tidak selamat, ya. Kemudian kalau jenis kelaminnya male, kemudian tidak ada saudara, maka ada apa lagi nih, banyak lagi. Jadi ya kayak gini pohon keputusannya jadinya ya. Oke, kalau seperti ini kita akan bingung lah. Terus ada salah satu opsi bagaimana kita bisa melihat biar lebih gampang, biar lebih gampang. Kita kembali ke desain. Kemudian kita klik decision tree. Nah, di sini ada maksimal dip-nya. Bisa kita lihat di sini maksimal dip maksudnya adalah kalau tadi root itu akar, dia semakin ke bawah itu kan akarnya makin mengakar kira-kira gitu bahasanya ya. Jadi maksimal dip ini adalah seberapa akar yang nanti akan masuk ke bawah. Jadi akar utamanya adalah tadi jenis kelamin, dia nanti akan masuk ke bawah seberapa banyak. Jadi kalau di sini maksimal dipnya 10, berarti dia nanti akan turun, kira-kira akan turun 10 lapis mungkin gitu kira-kira ya bahasanya ya. Ini bisa kita kecilkan biar kita gampang bacanya. Katakanlah kita ganti 5 biar lebih gampang ya. Katakanlah kita ganti 5. Sudah, kemudian kita klik result. Sorry, yang ini. Kita klik play dulu, kita olah play. Nah, kalau seperti ini kita sudah gampang melihatnya. Jadi tadi dipnya cuma 5. Jadi kita lihat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke. Tadi maksimal dipnya 5, berarti dia cuma bisa muncul di 4 aja. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini. Ini unik lagi nih. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, wah ini bisa dilihat bahwa jadi laki-laki 682 diantaranya nggak selamat. Nggak selamat ya, bisa dilihat ya. 862 nggak selamat kalau laki-laki. Jadi yang 161 oke, selamat gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kita juga bingung nih. Nah, kok bisa laki-lakinya yang 161 selamat, yang 682 nggak selamat, dari mana? Nah, makanya ketika tadi maksimal dip-nya kita kecilkan, maka akan ada rincian data yang tertutup. Jadi ya kita cuma tiba-tiba dapat ringkasan begini, kira-kira gini. Makanya jadi agak bingung ya kalau seperti ini. Tapi ya oke lah, nanti bisa kita atur lagi. Kemudian kalau jenis kelaminnya female atau perempuan, maka dia nanti ini kalau misalkan ada saudara enggak di sini itu ya, maka dia nanti akan ngecek yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi nanti pengolahan data kita adalah ya seperti ini contohnya. Jadi tadi kita sudah coba dua pengolahan data, yaitu data kita atur tadi dari tampilannya, visualisasinya, kemudian yang ini berdasarkan grafiknya, decision tree. Kita menggunakan decision tree. Oke. Tadi kalau kita mau melihat hasilnya grafiknya, kan tadi sudah. Jadi sekali lagi decision tree dipakai untuk membuat model. Oke, tapi kalau sekedar mau melihat datanya,
Atau bisa pakai tadi nggak usah pakai dysentery, tapi langsung ke result. Nanti kita bisa pilih ada data teks, kok data teks, ada berupa grafik, entah itu grafik batang atau grafik garis atau grafik apa yang lain, itu nanti bisa kita gunakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, baik, nggak ada. Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Masih bisa dipahami dia, karena ini kita masih pemanasan, introduction dari penggunaan rapid manner. Baik, kemudian saya coba untuk ambil data Excel ya, ambil data Excel. Kita pilih read Excel, kita klik geser ke sini, Titanic-nya kita hapus. Nah, read Excel sama akan ada tanda pentung, jadi dengan demikian kita harus ambil datanya ada di mana. Datanya Excel itu ada di mana dia. Caranya kita bisa klik 2 kali di sini atau di bagian parameter di sini ada choose a file. Mana yang mau kita pilih? Jadi kita harus diminta untuk memilih datanya. Oke, sekarang pakai choose file, sama aja sebenarnya tadi yang saya bilang mau lewat mana dia. Kita klik datanya, tadi saya ada di drive D. Oke, drive D. Coba yang ini ya, misalkan data liver. Oke, ini mungkin bisa kita pakai ya. Baik. Jadi ini adalah data pasien data pasien yang punya gejala khususnya ke liver. Jadi ini ada diagnosa terakhir yes or no, diagnosa kena liver apa enggak gitu ya. Kita coba. Oke, kemudian yang kita next. Nah, ini dia. Saya ulangi. Saya ambil data, yaitu adalah tentang ini, Indian liver pasien dataset. Jadi dataset pasien yang terkena penyakit liver. Akan muncul seperti ini dia. Kemudian yang perlu kita atur, sekali lagi yang utama perlu kita atur adalah tadi special attribute, di mana special attribute harus sebagai label. Kita klik next, sudah muncul. Nah, yang mau kita gunakan sebagai atribut spesial adalah diagnosa, karena dia hasilnya yes or no. Karena kolom yang lain ini kolom kaitannya sama kesehatan, kayak misalkan ini umurnya, jenis kelamin, tinggi badan, kemudian apalagi ini DB itu apa ya, saya lupa, dan seterusnya. Jadi ini memang dataset dari Indian, jadi dataset online yang saya ambil. Oke, diagnosa ini langsung saya pilih, kemudian ini bisa kamu atur di sini langsung, gitu ya. Bisa kamu atur di sini langsung, atau nanti kita atur di set role. Jadi di sini kalau polinominal sebenarnya lebih tepatnya di sini adalah binominal. Karena cuma 2, B itu 2 ya. Yes, no. Nah, kemudian yang lain, binominal yang lain misalkan jenis kelamin laki-laki perempuan, binominal. Apalagi status pernikahan atau status keadaan jomblo tidak jomblo, gitu kira-kira. Kemudian ada lagi polinominal. Nah, kalau polinominal itu yang banyak lebih dari 2, tapi dia berupa pilihan. Contoh maksudnya adalah program studi. Program studi ada arsitek, ada informatika, ada informasi, banyak kan. Kita pakai polinominal, gitu ya. Jadi banyak banyak isian tapi berupa pilihan. Gitu ya. Jadi tetap ada batasannya. Finish. Set role kita klik, kemudian ini kita pilih. Nah, atribut name-nya sekali lagi tadi adalah diagnosa. Kita pilih sebagai label, sudah ya. Sudah tidak ada tanda pentung. Dysentery juga tidak ada tanda pentung. Kita coba play. Nah, ini dia. Ini tadi maksimal depth-nya 5 ya. Saya buat 10 lagi ya, biar lebih detail. Nah, dia jadi nanti seperti ini. Bisa dilihat bahwa kalau ada pasien yang SGPT itu apa ya? Saya lupa. Ini
kaitannya sama pokoknya bahasa kedokteran gitu ya. Bahasa kedokterannya dia kurang dari 11,5, maka dia tidak liver, tidak penyakit liver. Kemudian ketika SGPT-nya lebih dari 11,5 dan umurnya kurang dari 6,5, ke umurnya 6,5 yaitu dibuat 100 ya, kurang dari 65, dia tidak liver. Tapi kalau umurnya lebih dari 65, nah nanti ada check up. Ketika ada DB, ada apalagi ALBG dan umur dan lain sebagainya. Nah ini, itu ya. Jadi sekali lagi ini rapid manner yang bisa kita gunakan. Oke, yang pertama ini tadi yang saya praktekkan adalah mulai dari ambil data yang ada di rapid manner dan ambil data yang kita gunakan operator read Excel yang kita gunakan. Jadi nanti seperti tadi saya bilang, kita nanti akan menggunakan read Excel atau read CSV. Karena kenapa? Ya itu data yang tersedia umumnya CSV atau Excel gitu ya. Yang lain kalau kamu ada ya bisa digunakan. Jadi dengan demikian minimal apa namanya ini? Minimal operator yang akan kita gunakan itu kira-kira ada 3 ini. Ada read datanya, itu Excel atau CSV, ada role-nya, mana yang mau kita atur, dan pastinya ada modelnya yang mau kita gunakan. Kalau misalkan tadi nggak mau atau mau langsung lihat hasil grafiknya, ya ini di bagian ini kita hapus aja, di center ini kita hapus. Nah, dia langsung ke sini kan, coba langsung kita play. Nah, ini. Nah, jadi ada statistiknya seperti ini, visualization-nya ini diagnosanya tadi ya, kita cek. Nah, jadi dari data yang kita miliki, datanya ada berapa ini ya? Ada 583 record dengan 1 special attribute dan 10 regular attribute. Visualization-nya 416 orang ini dinyatakan, ini apa nih? Oh, diagnosa. Berarti 416 orang dinyatakan penyakit lever, yes, penyakit lever, kemudian 167 dinyatakan tidak. Nah, ini kalau mau melihat dari model annotation ini ya bisa kamu cek, tadi saya bilang, dan jarang dipakai. Biasanya visualization dan statistik aja yang dipakai. Umur, nah ini ada apa namanya, variasi umurnya, female, ini kebanyakan laki-laki semuanya. Ada laki-lakinya ada 400, berapa nih? 441, female-nya cuma 142 gitu ya. Apalagi TB, alkos, dan sebagainya. Ini kolom-kolom yang sudah berupa Excel, berupa angka, ya bingung juga nanti mau apa namanya untuk ngecek ini ya, karena dia berupa angka, jadi sebarannya itu nanti akan berbeda sama yang berupa teks gini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.